Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi kita semua. Pertama-tama, sebelum memulai presentasi, langkah baiknya kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan, yang mana karena beliaulah presentasi ini bisa dimulai dan bisa berlanjut seterusnya, walaupun ini hanya melalui via video atau secara online. Dan sebelum memulai presentasi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya sebagai perwakilan grup akan memperkenalkan anggota grup member dari grup kami. Pertama itu ada Andriani Rinalanto dengan nomor BP 191052801. Lalu saya sendiri Muhammad Fikri Rasidin dengan nomor BP 191052301. Dan yang terakhir ada Muhammad Syadik Afif dengan nomor BP 191052316. Di sini setiap grup member akan menjadi pemateri, yang mana nanti di sini kami akan mempresentasikan tentang retail final project kami. Dan sebelum memberitahu perusahaan itu sendiri, kami melakukan research. Kami akan memberitahu bahwa kami sebelumnya telah melakukan research ke lokasi retail yang kami pilih, dan nama retailnya itu Akadring di Padang, lokasinya di Padang. Nah, untuk selanjutnya itu setelah kami melakukan penelitian, kami tahu bahwa sektor retail di Indonesia memberikan presentasi yang besar terhadap produk domestik bruto di suatu negara, khususnya jika kita bicara di negara kita ini, Indonesia. Sektor retail di Indonesia telah berkembang pesat di Asia dan berkontribusi sekitar 13% terhadap produk domestik bruto di negara tersebut. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dari enterprise, kita tahu bahwa ini merupakan segmen yang tumbuh cepat, hampir 4 kali lipat atau 400%. Dan di sini, ini adalah materi kita, materi grup kami. Di sini kita akan mempelajari perusahaan retail di Indonesia, dan mulai dari mengetahui beberapa perusahaan, jenisnya, strategi pasar yang digunakan oleh retail yang kami pilih, dan bagaimana mereka menentukan target pasarnya, dan keunggulan kompetitif yang mereka miliki oleh retail itu sendiri, dan juga tentang 5P dari retail, dan kompetitornya, serta masalah yang akan dihadapi oleh Akadring itu sendiri, yang akan dan telah dan sedang dialami oleh Akadring. Dan di sini kami juga akan memberikan solusi dari kami, dan akhirnya bagaimana Akadring ini sendiri menjalankan solusi-solusi yang kami sarankan kepada mereka. Dan lanjut, karena seperti yang saya bilang tadi, perusahaan yang kami pilih itu, maksudnya retail yang kami pilih itu adalah Akadring. Seperti yang bisa teman-teman lihat dan di PowerPoint, Akadring adalah satu perusahaan retail di Indonesia yang berlokasi di Aru Indah, Padang. Dan ini, retail ini berfokus pada menawarkan minuman dan makanan yang sedang tren dengan harga yang murah. Jadi, para pelanggan bisa dengan mudah datang ke sini dan tidak takut dengan ketinggian harganya. Lalu, Akadring sendiri memiliki fasilitas. Pertama itu di retailnya ada kamar mandi. Kamar mandi ini sendiri, Akadring sendiri menyediakan satu kamar mandi yang berada di belakang kafe. Kafe ini dan di kamar mandi itu sendiri ada satu wastafel dan kaca yang berukuran besar, dan kaca ini bisa digunakan untuk merapikan penampilan ketika selesai dari kamar mandi dan ketika selesai dari membuang air kecil atau melakukan aktivitas lain. Dan kemudian kapasitas ruangan dari retail ini sendiri, Akadring, ini cukup besar untuk bisa menampung cukup banyak orang, yang sekitar 30-an, 20, nggak sampai 30, sekitar 20-an. Lalu tempat parkir, fasilitas yang disediakan Akadring juga ada tempat parkir. Tempat parkir yang disediakan di sini cukuplah untuk kendaraan roda 2. Lalu di sini ada fasilitas WiFi, dan Akadring sendiri menyediakan fasilitas WiFi dan passwordnya. Dan password ini bisa didapatkan ketika customer atau pelanggan telah melakukan pembelian, dan di struknya itu nanti ada passwordnya.
Lalu ada televisi juga. Di sini catering menyediakan televisi untuk pelanggan yang senang menonton TV dan dan ini akan membuat pelanggan menjadi nyaman berada di lokasi catering. Kemudian ada kipas angin. Kipas angin ya kita tahu sendiri untuk kenyamanan customer atau pelanggan, kita membutuhkan kipas angin bagi pelanggan yang sedikit kepanasan atau tingkat kedinginannya berbeda dengan kita. Lalu ada stok kontak. Kita tahu bahwa stok kontak ini sendiri sangat dibutuhkan oleh pelanggan, apalagi bagi kalangan mahasiswa, pelajar, ataupun juga para pekerja juga di sini. Dan stok kontak ini sendiri diperlukan ketika contoh mahasiswa yang membuat tugas, dan setiap bangku itu di setiap sudut itu punya stok kontak, jadi aman untuk dimanapun duduk bisa menyangkau stok kontak. Kemudian visi dan misi. Jadi catering ini punya visi dan misi di Padang. Yang pertama itu menjadi kafe memiliki produk yang terbaik di Padang. Terus yang kedua menjadikan kafe catering yang terpercaya meliputi sumber daya manusia, keuangan, tempat yang pelayanan terbaik di daya manusia, keuangan, tempat yang pelayanan terbaik di Padang. Kemudian ada misi, menyediakan pelayanan terbaik bagi konsumen, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas. Dan bidang usahanya sendiri itu ada catering. Bidang usahanya sendiri itu catering itu bergerak dalam bidang food and beverage food dan beverage. Oh, di sini 2 kali. Oke, untuk materi selanjutnya itu saya serahkan kepada materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika salah. Oke, terima kasih banyak Fikri atas kesempatannya. Mari kita berlari ke tubuh studi dengan mengetahui strategi pasar retail perusahaan seperti target pasar, lokasi, loyalitas pelanggan, layanan pelanggan, karyawan yang berkomitmen, dan terakhir pertumbuhannya strategi. Pertama kita akan berbicara tentang target pasar perusahaan. Bagi ini membantu kita untuk menentukan siapa klien potensial perusahaan. Menurut apa yang kita lihat di atas, perusahaan itu fokus menawarkan minuman ringan dan kopi kepada pelanggan. Akibat yang sama, semua orang yang tinggal di Padang bisa menjadi target pasarnya tanpa terkecuali. Keduanya, ada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lokasi. Kita harus tahu bahwa lokasi perusahaan yang baik membantu menghilangkan hambatan penjualan. Setelah klien dekat dengan lokasi perusahaan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk membujuk mereka untuk membeli atau membeli dari perusahaan. Mengenai arcade drink, dan setelah mewawancarai pemiliknya, kami dapat menyimpulkan bahwa tempat arcade drink sangat mudah ditemukan karena dekat dari jalan utama dan juga dekat dengan calon kliennya. Oke, selanjutnya ada loyalitas pelanggan. Di sini kita akan mengukur loyalitas pelanggan. Ingatlah bahwa loyalitas pelanggan memainkan peran seperti kita mengingatkan keuntungan, penjualan, dan pengembangan perusahaan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana catering mempertahankan pelanggannya. Setelah wawancara pemilik telah menyebutkan bahwa menjaga loyalitas pelanggan adalah primordial bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan beberapa strategi seperti menawarkan diskon bagi mereka yang membeli produk secara teratur. Perusahaan memberikan diskon. Selain itu, perusahaan memberikan penghargaan kepada pelanggan. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka
menawarkan satu produk, begitu pelanggan membeli dua produk. Dan akhirnya mengetahui umpan balik dari pelanggan. Pemilik menekankan bahwa umpan balik pelanggan menunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk secara konsisten mengingatkan untuk melayani mereka dengan lebih baik. Manajemen sumber daya manusia. Perusahaan juga harus mengasuransikan manajemen karyawan agar kinerja mereka tetap terjaga di tempat kerja. Akibatnya, pemilik memutuskan untuk menjadi pemilik yang hormat, jujur, dan suportif. Pemilik selalu menawarkan hadiah kepada karyawannya, berbagi umpan balik positif, dan menawarkan makanan di tempat kerja. Dan akhirnya ada strategi pertumbuhan. Pada titik ini, pemilik memiliki visi untuk membesarkan toko dengan menerapkan toko ke tempat yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang marketing mix-nya. Di sini ada 5 P. 5 P. Salah satu P adalah produk. Perusahaan itu menyediakan minuman dan makanan yang lagi tren dengan harga yang murah. Bagaimana price-nya? Harga produk-produk di Akadrink adalah sangat terjangkau untuk semua orang, terutama bagi kalangan mahasiswa. People atau rakyat, semua orang yang tinggal di Padang bisa menjadi target pasarnya tanpa terkecuali. Place atau tempatnya nyaman, berada di tengah-tengah kota Padang, dan pilihan tempat duduk bias, lesehan, dan kursi duduk. Dan akhirnya ada promosi atau promotion. Mereka menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut dan digital untuk meluncurkan produknya. Oke. Dan lanjut kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh Akadrink, di mana masalah-masalah tersebut adalah ada kompetisi harga dengan pesaing. Seperti pesaing Akadrink ini cukup banyak ya, bisa dibilang, dikarenakan di sekitaran Lubek itu ada kira-kira ada 4 toko kopi lainnya, seperti toko kopi rasa, Janji Jiwa, Forestry, Es Teh, dan Arah Cengkeh. Dan masalah lainnya yang dihadapi oleh Akadrink ini adalah digital marketing mereka yang belum maksimal, di mana bisa kita lihat di Instagram mereka pun yang di mana Instagram ini sangat krusial buat UMKM atau toko-toko lainnya, dikarenakan segala kegiatan juga dilakukan di aplikasi atau in social media yang membuat kita gampang untuk memasarkan produk kita. Dan dari Instagram Akadrink sendiri pun masih tergolong kurang maksimal ya. Itu bisa teman-teman dan saudara-saudara cek di Instagramnya Akadrink. Dan ketiga, ini mempertahankan loyalitas pelanggan dengan banyaknya kompetitor yang hadir di sekitar retail ini. Membuat retail ini memiliki kesusahan dalam membuat konsumen stay loyal dengan retail. Ya, seperti yang kita bahas tadi, yang dimana kompetitor dari Akadrink ini juga bisa dibilang cukup banyak dan bergengsi di Padang ini, seperti Janji Jiwa, Forestry, Es Teh. Dan itu salah satu
masalah yang dihadapi oleh AK. Yang keempat, ini dimana meja di tokonya itu terlalu pendek, ada sebagian. Jadi jika meja-meja yang lain atau meja kursi yang lain sudah penuh dan hanya tersisa tinggal meja yang pendek ini, maka itu akan susah bagi pelanggan yang jika ingin belanja di AK dan sambil membuat tugas, dan itu akan menyulitkan bagi pelanggan tersebut. Dan kelima adalah pemesanan yang kurang fleksibel. Dan keenam, tempat lahan parkir yang kecil. Dan itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM yang kami pilih saat ini. Dan setelah melaksanakan beberapa kali diskusi bersama pemilik, saya menawarkan beberapa solusi kepada pemilik Akadring, di mana contohnya adalah buat masalah kursi tadi, yang dimana itu sangat juga bisa dibilang krusial buat toko Akadring. Dan solusi yang kami berikan yaitu membeli meja dan kursi yang lebih proper buat di tokonya. Dan ini yang penting, dimana Akadring itu harus menyamakan seluruh warna peralatan makan dan kemasan yang diberi kemasan untuk produk mereka, dengan tujuan itu adalah identitas untuk toko mereka. Karena identitas ini sangat penting ya, dimana bisa kita bercermin dari toko-toko yang sudah besar seperti Janji Jiwa, itu dimana identitas toko tersebut sangat pekat. Bisa dibilang salah satu kemasan yang diberi oleh Janji Jiwa itu sangat identik. Misalkan kopi susunya dikemas oleh cup yang ada tulisan Janji Jiwa, dan itu bisa dibilang sebagai identitas yang pekat untuk Janji Jiwa dan Janji Toast dan lain-lain. Dan sementara di AK sendiri pun masih tidak memiliki identitas tersebut, hanya cup kosong dan polos. Dan solusi selanjutnya, AK harus lebih memaksimalkan di digital marketing mereka dengan mempercantik feed Instagram dan menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads, di mana maksud dari penggunaan Facebook Ads dan Instagram Ads ini adalah di mana buat memasarkan produk mereka itu kepada target market yang berbeda, di mana yang saya telah riset, jikalau AK ingin memperbanyak pelanggan dari kalangan umur 30 ke atas, yang dimana notabene kebanyakan umur segitu menggunakan Facebook, maka sangat disarankan buat Akadring untuk menggunakan Facebook Ads. Dan sebaliknya buat target market yang di bawah umur 30 ke atas yang tergolong masih muda dan cenderung lebih sering menggunakan Instagram, maka sangat disarankan buat Akadring untuk menggunakan Instagram Ads. Dan saya pikir itu sangat penting, soalnya dimana saya pernah mengalami dimana bisa dibilang saya terjebak atau terpikat oleh salah satu Instagram Ads dari toko kopi yang ada di Padang ini. Sebut saja namanya, dan sebut saja toko itu namanya Cafe Merger.
di mana sering cafe merger ini muncul di Instagram saya, dan menurut saya itu sangat penting untuk Aka buat diadaptasi. Dan ini ada kesimpulan di mana Akadring harus mempunyai keunggulan dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki oleh Akadring agar tetap bisa bersaing dengan kompetitornya. Dan sekian dari saya. Terima kasih.